Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Monggo kita lajengaken terus surah Ali Imran ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Sambung lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Wallahu waliyul mu'minin. Wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum. Wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sami, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wonten kesempatan ingkang punika kita saged kembal manunggal wonten Masjid An-Nur insyaallah dipun barokahi Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kembal kula panjenengan sami kaitang ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam monggo kita ajuaken dhateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pungkasaning para nabi lan mugi-mugi kita kalebet umatipun ingkang benjang angsal syafaat. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah yang insyaallah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekilas ya kala wingi sampun kita waos surah Al-Imran ayat swidak sekawan dumugi swidak 6 kala wingi. Ingkang Allah Subhanahu wa taala berfirman bilih tiang kafir Yahudi lan Nasrani niku saling berbantah. Saling berbantah, saling ngaku-aku napa? Ngaku-aku nek bilih Nabi Ibrahim niku saking golonganipun piyambak. Sing Yahudi nggih ngaku nek Nabi Ibrahim niku Yahudi, sing Nasrani nggih ngaku nek Nabi Ibrahim niku Nasrani. Pamela wonten ing ayat punika ayat 27 Allah Subhanahu wa taala paring penegasan. Allah menegaskan posisi Nabi Ibrahim niku teng pundi. Lan samangke nggih mencakup juga posisi seluruh nabi dan rasul itu ada di mana. Monggo kita maknani sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asma dalem Allah, zat ingkang maha mirah tur welas asih. Makana ora ono Ibrahimu sapa Nabi Ibrahim Yahudiyan iku Yahudi wala Nasraniyan lan ora Nasrani, walakin tetapine kana hanifan ono iya Ibrahim iku jejeg musliman tur nyawijekaken wa makana lan ora ono Ibrahim minal musyrikin iku golongane wong kang padha musyrik. Terus wonten ayat 27 punika Allah Subhanahu wa taala menegaskan saderengipun Yahudi lan Nasrani niku saling mengklaim, saling berbantah-bantah. Lah Allah Subhanahu wa taala menegaskan wonten ayat punika, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Ibrahim iki dudu Yahudi, dudu Nasrani. Walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ananging Nabi Ibrahim niki napa? Nabi ingkang hanifan muslima. Hanif niku lurus jejeg. Muslim yang lurus. Hanif, milah Ibrahim niku millata Ibrahim hanifan. Ajaranipun Nabi Ibrahim ingkang jejeg, ingkang lurus. Napa niku? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamela wonten kesempatan ayat punika Allah merintahkan Nabi Muhammad supados menegaskan ini kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Bagaimana mungkin seorang yang hanifah muslimah, seorang nabi yang benar-benar lurus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala niku diklaim Yahudi misalkan ya, atau diklaim Nasrani yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah tiga yang satu yang tiga atau Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baru kemarin ya Natalan gitu. Nah, dan tidak mungkin sekali Nabi Ibrahim niku masuk Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani niku adalah cucu-cucunya Nabi Ibrahim. Gitu. Yahudi Nasrani itu adalah dari anak keturunannya Nabi Ibrahim. Maka dari sisi tahun, hitungan tahun itu mboten masuk belas, mboten nyambung. Nek Buya Hamka niku menyindir orang Yahudi dan Nasrani ini, niku cara dene nek tiang Indonesia memasukkan Patih Gajah Mada dalam jajaran pahlawan nasional. Ra mungkin. Lah Patih Gajah Mada niku hidup tahun berapa? 1400 Masehi, 300 tahun sebelum Belanda datang menjajah Indonesia. Jadi nggak mungkin sekali secara hitungan tahun, mungkin belas Patih Gajah Mada itu jadi pahlawan nasional. Nah ini nggih sami, nggak mungkin belas Nabi Ibrahim niku Yahudi atau Nasrani. Lah wong Nabi Ibrahim itu adalah simbahnya, nenek moyangnya mereka, malah diaku-aku Yahudi dan Nasrani. Niku saking hitungan tahun. Engkang kalih dari sisi ajaran utawi prinsip yang dipegang. Nabi Ibrahim niku hanifan muslimah. Beliau hanif, lurus, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Ibrahim harus rela dihukum ya. Dihukum pripun Nabi Ibrahim dibakar hidup. Walaupun Allah akhirnya memberikan mukjizat ya. Ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau itu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Akhirnya api yang harusnya panas itu dirasa oleh Nabi Ibrahim ya biasa aja, dingin. Akhirnya Nabi Ibrahim ngomong selamat. Niku jelas sekali bahwa Nabi Ibrahim niku menentang kemusyrikan. Nabi Ibrahim niku rela memenggal berhala-berhala niku kaumnya. Padahal sing ndamel patungnya sinten? Bapake dhewe. Azar ini kan bapake Nabi Ibrahim. Cara dene nggih niku melawan bapaknya juga. Pun begitu Nabi Ibrahim juga sempat beliau niku meninggalkan kaumnya. Saking beliau kecewanya terhadap kaumnya, akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Meninggalkan tanah lahirnya ya, tanah tumpah darahnya itu ditinggalkan. Nah, maka tidak mungkin Nabi Ibrahim itu disandingkan utawi dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking ayat punika saged kula panjenengan sami pendet hikmah ya. Pilih nama muslim ingkang hanif, muslim ingkang lurus jejeg mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala niku, dia akan tetap berada di atas kebenaran. Walaupun sekelilingnya itu melakukan kesyirikan, walaupun sekelilingnya itu melakukan kemaksiatan. Pramila estu para sami tauhid utawi mengesahkan Allah niku nggih. Mungkin nek kula panjenengan sami ngraosaken iki barang abstrak ya, barang ora ketok. Mboten kados salat, zakat, poso, niku kan ada ritualnya itu kelihatan. Nek tauhid itu kan mboten ketinggal, enggak bisa kita
lihat secara kasat mata. Tapi justru itulah yang penting. Semakin kuat tauhid niku dalam hati seorang muslim menghujam, maka semakin kuat juga pendiriannya. Karena ini hanifah muslim, lurus tegak, lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Pamila para sami, supados kula panjenengan sami tidak menjadi golongan yang mudzabdzabina baina dzalik. Golongan sing esok tempe sore dele. Esok dele sore tempe lah. Molak-malik nih. Maka nama kuatkanlah keimanan dalam hati. Wong kadang kala mekaten para sami. Lingkungan niku memang sangat berpengaruh. Tapi kan mekaten, kula panjenengan sami tidak bisa selamanya memilih lingkungan. Tidak bisa kula panjenengan sami selamanya milih lingkungan. Oh, aku pengen nek gawe pomahan niku neng gone wong sing sregep salat kabeh. Aku pengen kerja ki neng gawean sing nek salat 5 waktu ki bose ngelekke atau dikasih spare untuk salat yang longgar. Tidak selamanya kita dapat tempat seperti itu. Maka niki adalah kunci. Ayat menika adalah kunci. Napa cara kita berpegang teguh pada tali Allah itu dengan mempertebal keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wong boten sah masalah prinsip keimanan. Kadang kala nggih enten tiyang niku di rumah keluarganya itu tidak ada yang merokok. Di rumah keluarga nggak ada yang merokok, keluarga besar tidak merokok. Dia sebagai kepala keluarga juga dulunya tidak merokok. Kemudian masuklah kerja di lingkungan yang 80% perokok. 80% perokok. Niku nek imane mboten kuat. Niki mboten masalah iman tauhid atau apa ya, tapi masalah prinsip nih. Pendirian nih. Niku nek mboten kuat pendiriannya, jam ngaso niku, ayo Mas. Seger. Gratisan ya. Pisan-pisan lah. Ora kanca. Dijak ngopi. Ayo Mas ngopi ya. Wah Mas nek ngopi ora karo ngudut iki ora afdol. Tetapi nek dahar nek setelah makan niku mboten rokok niku mboten afdol. Itu nek ndak kuat prinsipnya, lama kelamaan ya akan ketut. Akan ketut. Maka penting sekali ini, penting sekali bahasanya latihan kula panjenengan sami menguatkan prinsip niku dengan melatih keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanan pada Allah Subhanahu wa taala niku barang ora ketok. Nggih ta? Iman pada Allah Subhanahu wa taala itu enggak kelihatan. Karena yang tahu kadar keimanan kita ini sedang naik atau turun itu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki. Maka niki hikmah saking ayat menika adalah pripun caranya kita menjadi seorang muslim yang hanif, muslim yang lurus jejak. Monggo kita lajengaken ayat sawidawon. Inna aulan nasi setuhune luweh utamane menungso bi Ibrahimah kelawan Nabi Ibrahim lalladzina taba'uhu yakti iku wong-wong kang padha manut ing Nabi Ibrahim wa hadzan nabiyyu lan iki Nabi Muhammad walladzina amanu lan wong-wong kang padha iman wallahu utawi Allah taala waliyul mukminin iku ambilani
pira-pira wong mukmin. Nah, wonten ayat punika Allah menegaskan malih sinten to sing langkung pas, langkung cocok niku menasabkan diri kepada Nabi Ibrahim. Nah, niki beliau Allah Subhanahu wa taala niku menegaskan inna aulan nas bi Ibrahim lalladzina tabauhu. Ingkang sepisan ingkang pantes sinten? Nggih tiang-tiang kaumipun Nabi Ibrahim ingkang rikala semanten derek kalih Nabi Ibrahim. Ingkang nggih derek diuji, menyaksikan Nabi Ibrahim niku diuji, Nabi Ibrahim dihukum, kemudian menyaksikan juga Nabi Ibrahim itu keluar dari kampung halaman. Lalladzina taba'u wa hadan nabi. Nah niki lan semanten ugi napa tiang-tiang ingkang napa nderek kalih nabi niki. Nabi niki niku tegesipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noniji para sahabat walladzina amanu lan sedaya tiang mukmin. Terus tiga golongan ini yang paling pantas menasabkan diri kepada Nabi Ibrahim. Sing paling pantas ngaku aku Nabi Ibrahim niku golongane dheweke. Niku nggih tiga golongan ini. Satu pengikutnya Nabi Ibrahim sendiri, ingkang kalih Nabi Muhammad lan para sahabat, ingkang ketiga orang-orang yang beriman. Itu yang paling pantas menasabkan diri kepada Nabi Ibrahim. Pramila para sami ayat punika juga menegaskan seandainya orang Yahudi dan Nasrani itu pengen tetap mengakui kalau Nabi Ibrahim itu adalah golongan mereka, maka Allah menantang mereka sebenarnya. Apa? Kembalilah kepada Taurat dan Injil kalian. Kembalilah kepada Taurat dan Injil yang dibawa Musa dan Isa. Yang di situ tertulis bahwa baik saya niku Nabi Musa utawi Nabi Isa sama-sama memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahudi dan Nasrani yang boleh mengklaim diri mereka itu bagian dari Nabi Ibrahim adalah mereka yang benar-benar mengamalkan Taurat dan Injil. Ning musibah berikutnya napa? Ternyata Taurat dan Injil niku sudah banyak dirubah, sudah banyak dipalsukan. Terus malah inti ajaran tauhidnya sudah tidak ada. Inilah namanya tahrif ya, atau penyelewengan kitab suci. Dan satu-satunya kitab suci yang selamat dari tahrif, dari penyelewengan adalah Al-Quran. Sejak dulu, sejak zaman Nabi nggih dumugi sakmenika, usaha untuk menyelewengkan Al-Quran itu sudah selalu muncul, sudah banyak sekali. Tapi Allah menjamin apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya yang menurunkan az-dzikra atau Al-Quran itu adalah kami, Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya langsung. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya langsung. Zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam sempat terjadi kekhawatiran ketika para qurra utawi para penghafal Quran itu syahid di medan perang. Orang-orang yang menghafalkan Quran itu banyak yang meninggal karena syahid. Akhirnya muncul ijtihad pembukuan Al-Quran, jamul Quran digabung jadi satu. Kemudian hari ini kula panjenengan sami ketika mirsani sederek kula panjenengan sami di daerah-daerah konflik, rata-rata daerah-daerah konflik di Timur Tengah ini kan negara-negara Muslim, Yaman, Sudan, kemudian Suriah, Gaza, Palestina.
Itu kan negara-negara muslim semua dan mereka konflik bahkan hancur. Ada jurnalis Indonesia niku meliput kota Damaskus dan sekitarnya, Suriah ya, di Syria itu hancur dan niku melebihi bencana alam ya. Bencana yang disebabkan oleh perang niku melebihi kerusakan dari bencana alam. Hampir rata, gedung tidak ada yang bisa dipakai. Tapi ternyata justru walaupun banyak yang meninggal ya, korban perang di Suriah yang hanya ya bukan hanya ya tapi satu dekade 10 tahun lebih sejak 2013 ya perang Suriah ya, sampai 2024 kemarin baru merdeka lagi. Itu korbannya sudah melebihi angka genosida yang dilakukan Israel di Gaza Palestina. Jadi selama ini kalau panjenengan sami melihat angka di Gaza Palestina itu sudah banyak ya, sudah jutaan ya mungkin ya. Artinya dilakukan etnis cleansing oleh Israel terhadap kaum muslimin di Palestina. Ternyata yang dilakukan oleh orang Syiah, dipelopori oleh Bashar al-Assad, presidennya sendiri, itu terhadap warganya yang muslim Sunni di Suriah itu jauh lebih banyak. Nah, itu pun ternyata Allah Subhanahu wa taala masih menjaga Al-Qur'an di sana. Walaupun mushaf Quran itu sedikit, tapi justru penghafal Quran itu setiap tahun mereka ada wisuda menghafal Al-Qur'an. Benten kali teng Indonesia ya. Di tempat kita itu Quran banyak ya, numpuk di masjid banyak, di rumah ya numpuk banyak. Tapi berapa banyak penghafal Quran di sekitar kita kan? Nah, inilah bukti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sejatosipun menenggang jagi Quran itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila niki. Nah, wonten pungkasaning ayat niki Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu waliyul mukminin. Dados ingkang jagi ingkang ngreksa tiyang mukmin niku namung Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan zat yang lain, bukan jimat yang kita sak atau kita selempit teng setut nih boten nih. Atau mungkin bukan jimat nek gempa, zaman gempa dulu di rumah saya itu daerah Jalan Bantul nih kalau dulu. Itu tetangga-tetangga niku sempat bikin gempa, setelah gempa isu tsunami, ini kok sempat ada tersiar kabar gempa susulan gitu, yang kurang lebih besarnya hampir sama dengan gempa pertama kali. Niku nggih, beberapa tetangga niku sampai membuatkan untuk anak-anaknya niku gelang saking janur kuning. Gelang lagi janur kuning. Kemudian enten tetangga niku sing nyayur. Sayur sayur lodeh. Sayur kluwe, sayur lodeh. Niku mboten didahar, mending nek didahar ya. Napa? Menggih sayur lodeh napa kluwe niku ditaruh di baskom yang agak besar. Kemudian baskomnya niku ditaruh di atap rumah, teng gendeng napa teng tritisan. Itu saya melihat sendiri itu. Kok ditaruh? Ketika ditanya, iki nganu le. Iki ben selamat iki. Lah kowe wis digaweke gelang janur kuning guru. Dereng niku kula. Kok tak gaweke. Wah, nggih polos ya. Terus plong-plong nggih, maret-maret mawon lho. Tapi ini wallahu waliyul mukminin. Yang sebenarnya niku menjaga orang-orang mukmin itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nah, pramila para sami wonten ayat salajengipun ya, ayat 29 niki malih Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan
Ini nama yang Yahudi lan Nasrani niku kados wonten ing surah Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tiang Yahudi lan Nasrani niku mboten ridho kelawan kula panjenengan sami tiang muslim tiang mukmin niku mboten bakal ridho. Dumugi napa? Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kita itu mengikuti ajaran mereka. Sampai kita itu mengikuti ajaran mereka. Dan usahanya ini macam-macam. Ada yang usahanya niku dibalut dengan atas nama toleransi beragama. Pak, benjang nek pas Idul Fitri, insya Allah saya ngerahkan pemuda untuk menjaga sholat id. Tapi benjang nek pas Natalan, nyuwun tulung nggih, kita sama-sama merayakan. Kita sama-sama merayakan. Nanti biar sama-sama rame. Masjidnya rame, di sana juga rame. Jadi kalau cuma sekedar menjaga sih tidak masalah. Secara fikih pun juga insya Allah tidak masalah. Tapi kalau lebih dari itu, sampai nemu pentas rebana, enten iki piye pentas qosidah kok nang jero gereja iki piye? Kayak sholawatan nang jero gereja. Ini kebablasan ya toleransi. Nah, itu berawal dari berawal dari ini walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wonten ing hadis sanes wonten ing setunggal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngendikaken apa? Cara tiang Yahudi lan Nasrani niku supados kaum muslimin itu mengikuti mereka itu bukan secara langsung mendeklarasikan ayo melu aku mboten. Ning napa? Shibron bisibrin. Sejengkal demi sejengkal. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit itu orang-orang Islam dicekoi ya, atau diajari sesuatu yang itu fungsinya untuk menjauhkan mereka dari Islam. Monggo kita maknani nggih. Nggih nyambung kali ayat 29. Waddat ta'ifatun. Demen sapa sak konto min ahlil kitabi saking ahli kitab lau yudillunakum yen to nyasaraken segolongan mau ing sira kabeh wa ma yudilluna lan ora nyasaraken iya taifah illa kejaba anfusahum ing awake dhewe wa ma yash'urun lan ora ngerti iya golongan mau. Nah, terus ahlu kitab niki mereka tidak secara frontal ya kados riyen zaman penjajahan niku kan mereka membawa 3G ya. Portugis itu kan datang ke Indonesia membawa 3G, gold, glory, gospel kan misinya kan 3 itu 3G, gold, glory, gospel. Gold atau emas yang diartikan dengan mereka ingin mengeruk kekayaan, glory itu ingin punya kejayaan, gospel apa gospel? Menyebarkan misi mereka, agama mereka. Nah, itu terlalu hard ya, terlalu keras. Tapi orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya mereka ingin secara halus menjauhkan kaum muslimin dari ajaran mereka. Dengan apa? Dengan banyak macam-macam.
Nek kula panjenengan sami mungkin menyadari nggih, yang namanya jadwal pertandingan bola di Eropa itu selain karena faktor waktu nih, selain karena faktor waktu, tapi biasanya itu terjadi di apa? Terjadi di laga-laga big match, laga-laga besar itu biasanya di dini hari atau menjelang menjelang subuh. Dini hari atau menjelang subuh. Ya memang faktor waktu, tapi buktinya ada juga pertandingan yang bisa dilakukan di awal malam. Pertandingan bola di jam-jam 9, jam 10 itu kan juga ada yang tayang. Tapi big match itu biasanya di dini hari. Jadi nek pertandingan bola niku sing tim-tim ya papan menengah atau papan bawah itu dikasih di awal malam atau tengah malam. Tapi nek tim-tim besar itu biasanya di akhir malam, dini hari. Itu secara tidak langsung untuk mengaburkan pandangan kita. Walah menggo jadwal. Toh juga waktu di Indonesia dengan di Eropa itu berbeda. Ya memang itu. Karena niatnya adalah supaya secara halus kaum muslimin itu tidak sadar. Kemudian yang lain misalkan ya, poin yang lain. Masalah nih. Masalah kaum muslimin itu supaya paranoid dengan syariat mereka sendiri. Supados kaum muslimin itu takut dengan istilah yang namanya apa? Jihad. Memang kita akui ada sebagian saudara-saudara kita yang terlalu ekstrim dalam memahami nas-nas Quran atau hadis yang akhirnya timbullah tindakan-tindakan ekstremisme, radikalisme dan lain sebagainya. Tapi menawi kula panjenengan sami memperhatikan tahun 2000, saya agak lupa, saya masih kuliah 2017 nek mboten 2018. Amerika Serikat niku pernah mengeluarkan satu kajian yang namanya PVE, Prevent Violent Extremism, atau mencegah aksi ekstremis. Itu isi dari dokumen PVE oleh kan Amerika itu kan termasuk dari Dewan Keamanan PBB gitu, yang punya hak veto kan gitu. Jadi negara yang punya hak veto merubah atau menolak keputusan PBB itu kan salah satunya Amerika ini. Nah Amerika ini PVE ini kemudian diekspor ke negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Apa ekspornya? Menawi Bapak Ibu pernah mendengar rilis dari pemerintah ya, atau mungkin dari lembaga-lembaga LSM gitu. Ciri-ciri orang-orang yang terkena paham ekstremisme, salah satunya apa? Kalau tahu, ini sangat membagongkan sekali. Salah satunya itu adalah senang ngaji, senang ikut pengajian, senang ngaji dan lain sebagainya. Ini satu tanda yang akhirnya sempat nih terjadi di sekolah-sekolah itu, rohis ya, SMA kerohaniawan Islam itu dipantau untuk apa? Untuk supaya ya memang bagus ya niatnya supaya ini anak-anak ini tidak terjangkit dengan ideologi radikalisme. Tapi menurut saya pantauannya kadang terlalu berlebihan. Dan akhirnya timbul persepsi publik, syariat jihad ngaji medeni, ngaji ora apik, ngaji nggak baik, sergep lebih mendasar lagi, sergep ketok neng masjid ini ora apik. Padahal kebutuhan kewajiban mendasar kalau panjenengan sami sebagai muslim itu adalah sholat lima waktu. Ketika kula panjenengan sampai melaksanakan sholat 5 waktu,
Niku pun mesti napa? Pun mesti sregep ketok teng masjid. Nah, tapi ini tadi ya, dari dokumen PVE itu kemudian diturunkan menjadi kriteria-kriteria yang terlalu simplifikasi tadi, akhirnya membentuk persepsi publik. Persepsi publik, mereka ketika ada orang sregep ke masjid atau orang mungkin, yuk gaweane ngaji, akhirnya muncul praduga kayak ngajine neng di, kemudian kayak ngajine karo sapa dan lain sebagainya, diturut akhirnya. Nah, ini satu dari sekian banyak hal. Nah, ada lagi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, melakukan salah tafsir utawi menyisipkan pemahaman-pemahaman halus untuk menginterpretasi atau menafsirkan Islam secara modern bahasanya, menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam. Karena muncul ada namanya teori atau mungkin paham sekularisme. Sekularisme niku pripun? Memisahkan agama niku antara ranah privat dengan ranah publik. Agama itu hanya urusan pribadi kula panjenengan sami. Tidak boleh agama niku dibawa ke ruang publik. Misalkan politiknya nggak boleh bawa-bawa agama, ekonomi nggak boleh lah bahas-bahas ekonomi syariah, nggak usah bahas-bahas ekonomi syariah. Kemudian mungkin tadi ya politik, agama, sampai ke ranah misalkan gini ya, perundang-undangan. Kalau ndak keliru, makanya saya dicek ya, sekitar 3 bulan atau 2 bulan yang lalu sempat ada berita seorang mas-mas di Indonesia itu gagal menikah. Jadi dia mengajukan berkas pernikahan ke KUA, itu ditolak oleh KUA. Kenapa? Karena mereka adalah pasangan beda agama. Memang KUA itu tidak mau menikahkan pasangan beda agama. Dan secara hukum Indonesia tidak boleh nikah beda agama. Solusinya adalah harus ikut salah satu. Nek yang satu Muslim, apakah calonnya yang satu itu ikut jadi Islam atau naudzubillah ya, sekalian bablas gitu. Itu baru mau dinikahkan, dicatat lah, baru mau dicatatkan oleh KUA gitu. Nah, ini dia sempat menggugat ke MK, Mahkamah Konstitusi. Dia menggugat tentang UU pernikahan. Tuh, yang mengharuskan nikah itu nek tercatat itu harus agamanya sama. Makanya sakit dicek Bapak Ibu. Seorang laki-laki masih muda itu kemarin sempat dia gugat ke MK. Tapi kelihatannya belum ada tindak lanjut ya dari MK. Karena MK baru ngurusi kasus ijazah palsu. Masih sibuk ya dengan UGM ya. Urusan ini wah ini kowe tapi itu sempat terjadi penggugatan itu. Nah ini apa? Ini menunjukkan bahwasannya agama itu dipahami hanya di ranah pribadi, ranah privat, bukan di ranah publik. Dia merasa bahwasanya agama itu tidak boleh mengatur urusan publik, urusan perundang-undangan nggak boleh ngatur. Padahal dalam Islam yang namanya agama itu adalah namanya milah, itu adalah way of life ya, jalan hidup, cara bagaimana kita hidup, bukan hanya di ranah publik saja. Kemudian juga ada paham yang lain yang disusupkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu namanya paham relativisme. Relativisme itu apa? Relativisme itu adalah tergantung keadaan, tergantung situasi dan kondisi. Kebaikan itu tidak absolut, kebaikan itu tidak universal. Universal itu begini loh Pak Bu. Universal itu kan nek kula panjenengan sami dalam Islam itu akrab ya. Yang namanya jujur itu baik, bohong itu jelek kan. Bohong itu dosa, jelek. Tapi
Teori relativisme atau paham relativisme ini menganggap yang namanya baik dan buruk itu sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kondisi. Bisa jadi di sini dianggap baik, di tempat lain dianggap buruk, dianggap jelek. Akhirnya apa? Akhirnya kebenaran itu relatif. Menurutmu benar ya, belum tentu menurut saya benar. Jadi ojo rumongso paling bener dhewe. Nah, ini nanti gongnya itu di sini. Gongnya itu akan menyusupkan ke hati kita, jangan merasa agama Islami paling bener. Ojo rumongso Islami paling bener. Bisa jadi yang bener itu agama lain. Islam ngaku-ngaku agama kasih sayang, nyatane ya akeh sing ngebuang. Kilo agama kasih sayang sesungguhnya agama sebelah gitu. Itu nanti akan dimasukkan ke hati kita secara tidak sadar. Akhirnya kita merasa, oh iya Islam ini, ya wis lah aku tak Islam sesuai pemahamanku. Belum tentu Islam itu yang paling benar. Kan ini yang menurutku benar. Bukan, itu salah kaprah. Allah menegaskan inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya agama yang paling benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Bapak Ibu mungkin kalau yang di akademik ya, yang dosen atau yang guru monggo bisa melakukan perbandingan. Jangan bandingkan pengikutnya, tapi bandingkan nilai-nilai ajarannya antara ajaran Islam dengan ajaran agama-agama lain. Monggo jenengan bandingkan. Tetap jenengan nanti akan dapat satu kesimpulan di akhir. Yaitu apa? Walaupun agama-agama lain ada yang mendaku sebagai agama kasih sayang, agama yang cinta kepada sesama makhluk hidup. Tapi yang paling logis, paling terukur dan paling manusiawi itu tetap ajaran Islam. Nyun ngapunten, ini juga saya tergelitik ini kenapa? Seminggu 2 minggu kemarin itu karena media sosial itu kan tergantung algoritma yang kita buka ya. Di HP saya itu muncul apa? Muncul kampanye vegan. Vegan ini apa? Itu loh Pak, yang nggak boleh makan daging. Jadi makannya itu meng sayur tok itu. Vegetarian. Nah, vegetarian. Muncul di beranda saya itu kampanye tentang vegetarian. Hewan itu tidak boleh disakiti, hewan itu tidak boleh disiksa. Ketika kita makan daging, wah ini Pak Tarno kesindir ini. Lalu ini salah pemahaman. Ketika kita makan daging berarti kita membunuh, kita membayar orang untuk membunuh makhluk hidup secara sadis gitu. Padahal begini ya Bapak Bu, dalam Islam itu kan wal yurih dzabiha wal yuhidda syafaratahu wal yurih dzabihatahu. Dalam Islam itu yang namanya menyembelih itu ada aturannya. Apa? Hewan ternak yang mau disembelih itu harus dibuat seneng dulu. Dibuat seneng, enggak boleh stres. Dan dia ketika disembelih itu harus pakai pisau yang sangat tajam. Enggak boleh ngekek-ngekek, enggak boleh. Harus sangat tajam. Dan ada satu jurnal, saya pernah baca satu jurnal tentang meneliti tentang tingkat kesadaran ya, perbandingan di RPH antara disembelih dengan cara pisau diayunkan atau disembelih dengan cara ditembak di daerah sini ya, jidat ya, ditembak dengan pistol apa itu tetap tingkat kesadarannya itu lebih bagus ketika disembelih. Kenapa? Ketika disembelih itu hewan ternak, dia akan terlambat sadar kalau dia mati. Terlambat sadar. Jadi ketika diayunkan, respon tubuhnya untuk mengetahui, ya aku mati, itu telat. Jadi begitu semua sudah putus, dia baru respon tubuhnya. Respon tubuh itu mengirim sinyal kalau kamu tuh mati, kamu mati. Itulah yang menyebabkan darah itu mancar terlalu deras.
Terus nek kula panjenengan sami nyembelih mendo utawi lembu itu kan begitu disembelih sret, darah yang keluar seperti keran gitu. Suar kan gitu. Itu adalah respon tubuh. Berbeda dengan apa? Ketika dia itu dipingsankan tadi. Ketika dipingsankan, dia itu merasa, iki aku mati, iya aku mati. Jadi merasa dia itu dibunuh itu dia masih merasa kesadaran gelombang otak ya, yang itu kan gelombang otaknya. Itu dia masih merasa. Jadi itu ya inilah yang tadi saya sampaikan. Ketika kita membandingkan ajaran-ajaran baik ajaran Islam dengan ajaran yang lain, maka akan kita dapati ajaran Islam itu yang paling logis, yang paling logis. Nah saat ini misalkan ada Muslim, seorang Muslim yang dia itu vegetarian ekstrim misalkan ya, ekstrim. Kalau vegan itu kan setahu saya ada ini ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang vegan tapi masih makan daging, artinya hanya mengurangi daging saja. Tapi ada yang benar-benar no, tidak makan daging. Lah niku nek dia Muslim terus pripun? Benjang le akikah pripun? Mosok akikah mbleh kangkung gitu. Kurban agama berapa? Ini padahal itu kan syariat kan. Nah, ini ya. Inilah paham-paham yang akhirnya disusupkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ke tubuh kaum muslimin yang ujung-ujungnya nanti ingin memasukkan ke dada kita, oh agama Islam ini duduk agama yang paling bener kok. Iki minggur menurutku menurutku yang paling bener Islam lah. Islam aku tak bukan. Justru itu goals mereka, itu tujuan mereka. Ketika seorang muslim ini tidak yakin kalau Islam itu ajaran atau agama yang paling benar, akhirnya nopo? Akhirnya mudah sekali untuk diombang-ambingkan. Diajak esok deli sore tempe ini gampang banget. Gampang banget. Oke, para sami, Bapak Ibu, insya Allah dipunrahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pilih mengatakan dan sakit kulaturakan 3 ayat surah Ali Imran ayat sawidak pitu dumugi sawidak songo. Menika wonten panyuwunan doa mboten? Umum nggih. Bu Mursih Gerah, Bu Hajah Mursih Gerah nggih mawon mangke kita doakan sebatas Bu Hajah Mursih enggal dan Pak Prawoto niki Gerah. Oh sedo. Prawoto apa Parwoto? Prawoto. Bu Hajah Mursih nembe Gerah, Pak Prawoto nembe kalau wingi sedo nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala kulli sahabatin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir abana, Allahumma ighfir umana, Allahumma ighfir almarhum Bapak Prawoto. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdillahu daran khairan min diyarihi wa ahlan khairan min ahlihi wa dakhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit waj'alhu husnal khatimah.
Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi ummana. Allahumma shfi ibu hajah mursi. Allahumma shfiha anta syafi. La shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pakatan ingkang saged kula aturaken kathah lepat anggenipun matur kula nyuwun samudra pangakan sami. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.